Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Sri Sumayu, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari kelompok 1A angkatan 25. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pembangunan karakter bangsa ini diselenggarakan salah satunya dengan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan untuk setiap warga negara Indonesia. Nah, tujuannya yaitu untuk menguatkan jati diri bangsa berdasarkan kepribadian dan kebudayaan sesuai dengan nilai-nilai yang tertera dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa kerangka dalam kesiapan bela negara berdasarkan dasar hukum bela negara, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3, yang mana menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Dan yang kedua, itu tertuang dalam pasal 30 ayat 1-nya nih, bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Nah, sebagai aparatur sipil negara ini harus memiliki nilai atau kemampuan awal untuk bela negara, yang mana bisa dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, jika dilakukan secara fisik, ini bisa ditujukan dengan menjaga kesiapsiagaan diri, yaitu kesehatan jasmani dan juga rohani. Sedangkan untuk kemampuan awal bela negara secara non-fisik bisa kita lakukan dengan menjaga etiket, kemudian etika, moral, memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan juga terhormat. Nah, kemudian ketika habituasi nanti atau bahkan setelah masa latsar ini selesai, bela negara ini harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dalam kesempatan ini kita akan merancang rencana aksi bela negara sebagai wujud dari internalisasi nilai-nilai bela negara di lingkungan kerja masing-masing. Nah, yang meliputi cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia terhadap Pancasila, rela berkorban untuk bangsa, serta harus memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang menunjukkan kesiapsiagaan bela negara, dimulai dari baris berbaris dan juga tata upacara. Ini yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah di setiap hari Senin ya, kemudian pada hari-hari besar nasional juga. Selanjutnya yaitu keprotokolan, kemudian kewaspadaan diri, membangun tim, serta cara kamalam dan api semangat perjuangan. Nah, selanjutnya dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 90 ini diatur mengenai tata tempat kegiatan resmi, yang mana tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan juga tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara-acara yang sifatnya resmi. Nah, bisa kita lihat bersama ini ada beberapa formasi yang menunjukkan tata tempat kegiatan resmi yang seharusnya dilaksanakan. Yang pertama, jika posisinya berdiri, itu pimpinan harus berada di sebelah kanan, ya. Kemudian juga ini bisa diatur dengan barisannya dan juga diatur bila ada kegiatan untuk berjabat tangan. Nah, selanjutnya untuk posisi duduk, ini dalam rapat itu meja berbentuk huruf U, di mana pemimpin rapat itu harus berada di tengah, ya, jadi harus berada di pusatnya. Pun begitu jika mejanya berbentuk bulat. Jadi tetap bahwa pemimpin rapat yang berada di nomor 1 ini harus berada di tengah. Kemudian ini berbeda lagi
jika pertemuan atau tatap muka secara umum ya, jadi pimpinan, kemudian para pejabat lainnya itu harus berada di depan. Kemudian posisinya ini pimpinan dengan jabatan tertinggi dan dengan jabatan kedua tertinggi itu harus berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya yang lain menyesuaikan untuk barisannya. Begitu kurang lebih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.